3 langkah syukur di bawah bayang-bayang pohon jati. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Keramat, terdapat sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon-pohon jati raksasa. Rumah itu milik Haji Ahmad, seorang petani berusia 48 tahun, yang hidup sederhana bersama istri, Maryam, dan 2 anaknya, Budi, 9 tahun, dan Siti, 7 tahun. Meskipun ladang mereka tidak seluas petani kaya di desa sebelah, setiap pagi Haji Ahmad selalu menengok sawahnya dengan senyum, mengucapkan Alhamdulillah sebelum menabur benih, dan menutup hari dengan doa ketika matahari perlahan meredup di balik pegunungan. Suatu hari, awan gelap berkumpul di atas langit. Hujan deras mengguyur tanah, menggenangi jalur setapak, menenggelamkan suara jangkrik, bahkan menenggelamkan suara gembala yang biasanya memanggil domba-dombanya pulang. Hujan itu terus berlanjut selama 3 hari, mengakibatkan sungai kecil yang mengalir di tepi ladang meluap. Airnya menembus dinding rumah kayu, menggenangi ruang dapur, bahkan menenggelamkan sebagian ladang padi yang masih muda. Keesokan harinya, keluarga Ahmad mendapati diri mereka berada di tengah kekacauan. Air masih menggenang di dapur, beras yang tadi disimpan dalam karung menetes menjadi lembek, dan sebagian besar bibit padi terendam. Maria memandang ladang yang kini berbaur antara lumpur dan air, sedih mengerutkan alis. Ya Allah, gumam Haji Ahmad dengan suara serak, mengapa engkau menguji kami? Namun sebelum ia sempat melanjutkan, anaknya Budi mendekat, mengangkat tangannya, dan dengan mata yang bersinar, meskipun dari air mata, menyuarakan sesuatu yang membuat hati Haji Ahmad bergetar. Ayah, Alhamdulillah. Kita masih punya rumah, masih ada air yang mengalir, dan masih ada makanan. Kita masih selamat. Raut wajah Haji Ahmad berubah. Ia menatap anaknya, lalu mengalihkan pandangannya ke ladang yang basah, lalu kembali ke langit kelabu yang masih meneteskan air. Dalam diamnya, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia lupakan. Bersyukur tidak hanya lewat ucapan, melainkan lewat hati yang menerima, lidah yang mengucapkan, dan perbuatan yang menegakkan. Hati yang mensyukuri. Malam itu, setelah menyalakan lampu minyak dan menutup jendela agar angin tidak membawa masuk badai, Haji Ahmad duduk di beranda rumah sambil mengamati cahaya bulan yang menembus awan. Pikirannya melayang pada masa kecilnya, ketika ayahnya, yang kini telah tiada, mengajarkan arti sesungguhnya syukur. Nak, bersyukurlah dengan hati. Ketahuilah, setiap nikmat yang kau rasakan datang dari Allah. Tidak ada yang sia-sia, bahkan air mata pun menjadi pelajaran. Mata Haji Ahmad terbenam pada pepohonan jati yang tinggi. Akar-akar mereka menancap dalam tanah, menahan badai, menahan angin kencang, seperti kepercayaan yang menancap dalam hati seorang hamba. Ia mengingat betapa sering ia meremehkan hal-hal kecil, secangkir teh hangat, senyuman istri, tawa anak-anak, bahkan suara aliran sungai yang kini melambat. Dengan napas dalam, ia berbisik pada diri sendiri, "Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau limpahkan. Aku menyadari bahwa setiap titisan air hujan, walau kini menenggelamkan, sekaligus menyuburkan tanah. Aku bersyukur dengan hati, karena Engkau menguji dan menumbuhkan kesabaran dalam diri." Hari itu, hati Haji Ahmad kembali tersenyum. Ia menyadari bahwa pengakuan dalam hati adalah langkah pertama menuju syukur sejati. Ia menutup mata, memvisualisasikan rasa terima kasih yang mengalir seperti aliran sungai, menembus setiap sudut hati. Lisan yang mengucapkan Alhamdulillah. Keesokan pagi, matahari muncul lewat celah awan, mengirimkan sinar keemasan ke atas ladang yang masih basah. Haji Ahmad bangun lebih awal daripada biasanya. Ia melangkah ke dapur, menyalakan kayu bakar, dan menyiapkan secangkir teh hitam pekat. Saat ia meneguk, ia menoleh ke arah istri dan anak-anaknya yang masih terlelap di kamar. Dengan suara yang masih serak namun tegas, ia berkata, "Alhamdulillah, pagi ini tiba. Alhamdulillah, kami masih hidup dan memiliki satu sama lain." Maryam, terbangun oleh suara ayahnya,
mengangguk, tersenyum, dan mengulang, "Alhamdulillah, ya Allah." Anak-anaknya mengikutinya, menggerakkan bibir mereka seolah-olah mencoba mengucapkan kalimat suci itu dengan sempurna. Ucapannya menjadi melodi yang mengalir di rumah kayu itu, menembus dinding-dinding yang basah, menghangatkan suasana. Tak lama kemudian, tetangga mereka, Ustadz Hasan, datang meninjau kerusakan. Mendengar ucapan syukur itu, ia terharu. Saudaraku, mengucapkan Alhamdulillah bukan sekadar kata. Itu menegaskan bahwa hati kita beriman, bahwa kita berserah kepada Allah. Saat kita mengucapkannya, pintu rahmat terbuka lebar. Ustadz Hasan mengajarkan kepada keluarga Ahmad bahwa lisan yang mengucapkan syukur adalah wujud nyata pengakuan atas nikmat yang diterima. Ia menambahkan, berbagi ucapan syukur memperkuat iman, karena lidah menjadi jembatan antara hati yang bersyukur dan perbuatan yang mengalir. Setelah itu, Haji Ahmad memutuskan untuk mengadakan pagi syukur di rumahnya. Setiap orang yang datang, baik tetangga maupun saudara, diminta untuk mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang mereka miliki, tak peduli sekecil apapun. Dari cerita-cerita mereka, terdengar pula rasa kelegaan, harapan, dan kebersamaan. Perbuatan yang menjadi wujud syukur. Setelah 2 hari pertama, hujan berhenti. Air sungai menurun, namun ladang masih terendam sebagian. Haji Ahmad memanggil semua anggota keluarga, lalu mengumpulkan seluruh penduduk desa di lapangan terbuka. Ia mengangkat tangan dan berbicara dengan suara yang menenangkan. Saudaraku, Allah memberi kita hujan sebagai rahmat, namun juga menguji kesabaran kita. Kita bersyukur dengan hati, mengucapkan Alhamdulillah dengan lisan, dan kini saatnya mengungkapkannya melalui perbuatan. Mari kita bersatu membersihkan ladang, memperbaiki rumah, dan menolong satu sama lain. Ini adalah ibadah kita, wujud nyata dari rasa syukur. Semangat pun menyebar. Anak-anak desa, dengan sekop kecil, membantu mengangkat tanah basah. Para perempuan menyiapkan makanan ringan, menyiapkan air minum, dan mengobati luka-luka kecil yang muncul akibat kerja keras. Haji Ahmad dan para pria menata kembali jerami, memperbaiki dinding kayu yang rusak, dan menata kembali bibit padi yang masih tersisa. Salah satu perbuatan yang paling mengesankan terjadi ketika Pak Darto, seorang pensiunan guru, menemukan sekotak beras yang masih kering di gudang rumahnya, terselip di antara tumpukan jerami. Pak Darto mengingat betapa banyak keluarga yang kehilangan persediaan makanan akibat banjir. Tanpa ragu, ia membagikan beras itu kepada keluarga Ahmad, Budi, dan Siti, serta ke keluarga tetangga yang terdampak. Ini adalah sebagian kecil yang bisa saya berikan, katanya sambil tersenyum. Semoga Allah membalas kebaikan ini dengan berlipat ganda. Perbuatan Pak Darto menjadi contoh budi pekerti, menolong sesama sebagai wujud syukur. Ia mengajarkan kepada anak-anak desa bahwa syukur yang sejati tidak hanya berdiam di hati atau terucap di lidah, melainkan mengalir ke dalam aksi-aksi nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selama proses pembersihan, Budi menemukan sebuah buku kecil berisi doa-doa dan kisah para nabi yang tergeletak di antara batu-batu basah. Ia membawanya kepada ayahnya. Haji Ahmad membaca sepenggal ayat yang berbunyi, "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memanggil Nabi Musa, berdoalah kepadaku, niscaya aku menjawabmu." Quran Surat Al-Ghafir 60. Hati Haji Ahmad tergetar. Ia menyadari bahwa perintah Allah tidak hanya mengajarkan doa, tetapi juga mengajarkan tindakan. Ia pun mengisi kembali kitab kecil itu dengan catatan-catatan tindakan-tindakan baik yang mereka lakukan hari itu. Memperbaiki atap, membantu sesama, menyalakan lampu minyak untuk yang membutuhkan. Buku itu menjadi buku syukur, tempat mereka menuliskan amal-amal baik sebagai bukti nyata rasa terima kasih mereka kepada Allah. Malam itu, setelah semua kerja keras selesai, seluruh desa berkumpul di sekitar api unggun. Haji Ahmad berdiri, menatap wajah-wajah berseri-seri,
dan berkata dengan suara yang lebih tegas, "Saudaraku, bersyukur bukan sekadar merasakan rasa lega atau bahagia. Syukur adalah 3 aspek yang saling melengkapi. Hati yang menyadari nikmat, lisan yang mengucapkan alhamdulillah, dan perbuatan yang menebarkan manfaat. Dengan menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita melaksanakan ibadah yang sesungguhnya. Mari teruskan tradisi ini, bukan hanya hari ini, tetapi selamanya." Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Sekelompok anak-anak berlari mengelilingi api, menari, sementara para perempuan menyiapkan kue kelapa sebagai bentuk rasa syukur. Tidak ada lagi keluh kesah tentang kerusakan, melainkan rasa terima kasih yang mengalir seperti sungai kembali berkurang, mengisi ladang dengan harapan baru. Epilog, jejak syukur yang tetap abadi. Beberapa bulan kemudian, ladang Haji Ahmad kembali hijau. Padi berjejer rapi, menunggu musim panen yang akan datang. Air sungai kembali jernih, dan penduduk desa mengingat kembali cerita banjir sebagai pelajaran. Setiap kali mereka menatap pohon jati yang tegak, mereka teringat pada 3 langkah syukur yang telah mengubah cara mereka hidup. Anak-anak desa, terutama Budi dan Siti, tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang selalu mengucapkan alhamdulillah sebelum makan, sebelum belajar, bahkan sebelum tidur. Mereka menuliskan perbuatan baik dalam buku syukur milik ayah mereka, menambahkan catatan-catatan tentang menolong tetangga yang sakit, mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran, atau menanam bibit baru di lahan yang dulu terendam. Suatu hari, ketika Haji Ahmad sudah menua, ia duduk di bawah naungan pohon jati bersama cucunya, Alia yang baru berusia 5 tahun. Alia memegang segenggam padi yang baru dipetik, menatap kakeknya dengan mata berseri. "Kakek, kenapa kita selalu bilang, Alhamdulillah?" Haji Ahmad tersenyum, menepuk kepala cucunya, dan menjawab, "Karena setiap butir padi ini adalah karunia Allah. Kita bersyukur dengan hati, mengakui nikmat itu. Kita mengucapkan, Alhamdulillah, agar hati kita tetap terhubung pada Allah. Dan kita menanam, merawat, serta memberi kepada sesama, sehingga nikmat itu menjadi manfaat bagi banyak orang. Begitulah cara kita beribadah, Alia. Inilah yang disebut ibadah, bukan hanya sholat di masjid, tetapi juga setiap perbuatan baik yang kita lakukan." Alia mengangguk, lalu melompat gembira, berlari ke arah teman-temannya yang sedang membantu menyiapkan pupuk organik. Suara, Alhamdulillah, kembali mengalun, menembus udara, seakan-akan mengikat semua hati di desa dalam satu rangkaian syukur yang tak terputus. Begitulah kisah 3 langkah bersyukur hati, lisan, dan perbuatan menancap kuat di antara akar-akar jati yang menahan badai. Dari ladang yang pernah terendam, hingga hati yang kini dipenuhi rasa terima kasih, desa itu belajar bahwa syukur bukan sekadar kata, melainkan sebuah ibadah yang meliputi seluruh jiwa. Dan setiap kali hujan turun, mereka tak lagi menakutkan, melainkan mengingatkan mereka akan betapa luasnya rahmat Allah yang selalu menanti untuk dijawab dengan 3 langkah bersyukur.